Assalamualaikum Bunda Ayu. Ini saya mau mengabarkan berita gembira nih Bun. Alhamdulillah suami saya sudah tahu Bun semua keburukan si wanita itu. Jadi gini Bun, wanita itu kemarin kepergok jalan dengan lelaki lain. Ternyata setelah diselidiki, wanita itu buka jasa prostitusi Bun. Suami saya langsung marah-marah dan kemarin perempuan itu langsung diceraikan di depan saya. Ya Allah Bun, sekian lama saya berusaha meyakinkan suami bahwa wanita itu bukan wanita baik-baik, tapi nggak pernah mempan Bun. Suami saya tetap ngotot menikahinya. Tapi begitu saya fokus sama diri saya sendiri, memperbaiki sholat saya istiqomahkan wirid saya dengan tasbih karomah ar-Rahman, malah Allah tunjukkan sendiri kebenarannya di depan mata suami saya. Masya Allah Bun, saya terima kasih atas bimbingan Bunda Ayu selama ini. Semoga Bunda Ayu selalu diberikan kesehatan dan lancar semua urusannya. Amin. Waktu dulu kan kalau pergi kan selalu marah-marah gitu Bunda ya. Marah-marah, jadi marahnya nggak jelas lah. Macet aja marah, ini aja marah. Nah alhamdulillah habis beli tasbih, jangka 2 hari itu udah ada perubahan. Jadi enjoy, jadi kelihatan mukanya aja juga kelihatan Bunda. Jadi kelihatan nggak punya beban gitu. Kemarin kan sebelum itu kayaknya ada sesuatu yang disimpan gitu loh. Sekarang alhamdulillah enggak. Jadi sama istri udah terbuka, apa cerita gitu Bunda. Masalah keuangan juga udah terbuka, udah ngasih duit, semua mau saya minta langsung apa yang belum punya langsung dikasih duit gitu Masya Bunda. Allah. Itu asal jauh gitu pun saya ngerasain suami saya tuh perasaannya tuh semakin dalam untuk saya. Selalu beliau yang hubungin saya dulu, selalu nanyain udah bangun apa belum, kayak gitulah Bun, yang kita bisa ngerasain ya Bun tulus apa enggak gitu. Terus dari cara telepon, terus saya bilang tuh bucin gitu sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Bunda yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Ya, yang Bunda dengarkan tadi adalah penuturan dari para klien saya yang mengalami banyak keajaiban selama menjalani ikhtiar dan riyadhah dengan bimbingan saya dalam menyadarkan suami peselingkuh. Keajaiban di sini maksudnya adalah kejadian-kejadian dan perubahan-perubahan baik yang terjadi dalam proses ikhtiar kita, yang mana kita sendiri tuh nggak nyangka Bun, ternyata bisa terjadi juga ya. Ya mungkin di awal kita mikirnya, masa sih dengan cara gini-gini doang kok bisa mengubah suamiku? Ternyata bisa. Nah, di sini saya akan bagikan 3 keajaiban yang diberikan Allah dalam ikhtiar klien saya. Nah, sebelumnya saya ingin sampaikan dulu nih Bun, dalam program bimbingan saya, pertama-tama saya selalu tanamkan pada klien-klien saya untuk memilih dan memilah mana yang memang harus kita kendalikan dan mana yang harusnya jadi urusan Allah. Misalnya nih, gimana sikap kita menghadapi suami? Gimana cara kita mengelola emosi? Gimana cara kita menjalin komunikasi yang baik dengan suami? Gimana kita memperbaiki cara bertutur kita sama suami? Nah, itu semua jadi urusan kita. Itu yang masih bisa dan perlu kita kendalikan. Tapi beda halnya, misalnya nih, apa yang dilakuin suamiku di luar rumah ya? Apa yang lagi dikerjain suami pas nggak bareng kita? Pas selingkuh, suami lagi ngapain sih? Bahkan sampai nih Bun, apa aja sih yang dilakuin pelakor ke suami? Itu semua bukan urusan kita dan benar-benar di luar kendali kita. Nah, untuk hal-hal semacam ini kita ucapkan Bun, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Nah, artinya apa? Ya, kita serahkan urusan ini kepada Allah. Udah deh, yang kayak gini kita nyerah sama Allah. Kita nggak kuat mikir yang kayak gini-gini. Sebagai gantinya, kita fokus ke hal yang lebih penting Bun, yang masih ada dalam kendali kita. Klien-klien saya ini biasanya saya ajak untuk fokus memperbaiki kondisi batin, kondisi spiritual, dan aura beliau dengan mengamalkan wirid yang saya ijazahkan sambil melakukan langkah-langkah lahiriah yang
juga saya berikan untuk memperbaiki hubungan dengan suami. Nah, pertanyaannya nih, apa yang terjadi ketika mereka mau fokus dengan diri sendiri dan fokus melabuhkan cintanya kepada Allah? Tentu saja terjadi banyak keajaiban, Bun. Nah, yang pertama, yang paling mudah dirasakan secara langsung adalah efek ketenangan batin, di mana hati Bunda itu rasanya itu lebih teduh. Yang tadinya benci banget, pengen emosi banget. Nah, sekarang lebih bisa ngontrol reaksi dan gak gampang terpancing. Nah, yang tadinya Bunda merasa pengen maki-maki karena jengkel sama suami dan pelakor itu, ya sekarang Bunda lebih bisa menahan lidah. Sekarang Bunda lebih sibuk menyebut nama Allah. Kenapa? Ya karena berhari-hari Bunda itu biasakan lidah Bunda berzikir menyebut nama Allah. Ya, klien-klien saya ini biasanya merasakan perubahan pada diri mereka, dimana yang tadinya lidah terbiasa ngomel ke suami, ya mengeluh karena perselingkuhan suami. Nah, sekarang lebih bisa menahan diri. Nah, kenapa bisa menahan diri? Inilah Bun, dahsyatnya berzikir. Tasbih yang kita pakai untuk berzikir ini ibarat rantai untuk mengekang lidah dan emosi kita supaya tetap terarah. Ya, boleh dibilang ya inilah keajaiban yang pertama. Ketika lidah kita biasakan untuk berzikir, hati kita maka akan bersih. Aura kita juga akan lebih cerah, dan tindakan yang akan kita lakukan nanti akan mengikuti kondisi aura kita. Ibaratnya gelas itu hanya menuangkan apa yang ada di dalam isinya. Kalau isinya teh ya yang keluar teh. Kalau isinya air putih ya yang keluar air putih. Begitu juga dengan kolbu kita dan pancaran aura kita. Oke, kemudian keajaiban yang kedua. Setelah Bunda lebih tenang dan mulai bisa mengendalikan reaksi, maka selanjutnya Bunda itu nggak kerasa, ya Bunda akan bisa ngomong dengan baik ke suami. Bayangkan Bun, secara logika ya, suami Bunda ini kan lagi punya selingkuhan atau bahkan punya istri sirih yang sering dia kunjungi. Jadi kalau dinalar nih, harusnya Bunda nggak bisa tuh ngomong baik-baik sama suami. Pasti bawaannya tuh sakit hati, sedih, marah, dan menderita. Tapi ketika Bunda tekun menjalani ikhtiar dan riyadhah yang saya berikan ini, gak tahu kenapa Bun, Bunda bisa tetap santun, ya Bunda bisa ngomong hal positif ke suami, dan kalau dinalar itu kayak gak masuk akal. Ya mungkin kalau ada teman Bunda yang melihat perilaku Bunda, mereka akan bilang, Bunda itu aneh, gila, gak masuk akal. Mana ada istri yang diselingkuhi mau bertutur lembut ke suaminya. Mana ada istri yang ditinggal nikah siri bisa melayani suami dengan penuh totalitas dan tulus. Gak masuk akal Bun, dan gak mungkin kuat kalau gak ada pertolongan dan keterlibatan Allah yang membimbing Bunda. Tapi klien-klien yang saya bimbing memang beda Bun. Mereka bisa melakukan ini itu murni karena pertolongan Allah. Mereka bisa melakukan hal-hal yang di mata istri-istri biasa itu terasa berat. Kenapa? Ya karena mereka sadar bahwa ini adalah bagian dari strategi yang insya Allah ampuh. Dan strategi ini hanya bisa dijalankan kalau ada pembimbingnya, ya, kalau ada mentornya, kalau ada metode penyucian jiwanya atau tazkiyatun nafs alias terapi penjernihan auranya. Nah, inilah tadi yang saya maksud dengan keajaiban. Ya, banyak klien saya yang setiap kali suaminya pulang ya dari tempat selingkuhannya, bawaannya emosi terus dan ujungnya bertengkar. Mau memperbaiki hubungan rasanya tuh sulit sekali. Padahal kalau diterus-terusin nih, gak akan selesai masalahnya. Ya, akhirnya setelah melalui program riyadhah ini, mereka secara otomatis mampu mengubah cara bicara mereka ke suami. Nah, kalau tadinya mereka sambut suaminya dengan cecaran pertanyaan, "Dari mana kamu? Dari ketemu wanita murahan itu ya? Kok kamu ya?" Sekarang yang keluar dari mulut mereka, "Sudah makan ya? Makanan ada di meja tuh ya." Aduh, coba bayangkan Bun, gimana ceritanya kata-kata semacam itu bisa keluar lewat mulut istri yang dimadu atau diselingkuhi suaminya. Ini loh Bun yang saya maksud dengan keajaiban setelah menjalani riyadhah mendekatkan diri kepada Allah. Allah yang gerakkan lisan kita, yang pastinya ya gak tahu kenapa kita itu bisa ngomong sesuatu yang baik di saat yang tepat. Dan ini hanya terjadi ketika Bunda para istri itu sudah berada dalam titik pencerahan
pencerahan. Ketika nurnya Allah itu sudah masuk ke dalam kolbu kita, sudah menerangi batin kita dan mencerahkan energi aura di dalam diri kita. Kemudian Bun, keajaiban berikutnya setelah Bunda mendapatkan pencerahan spiritual dalam batin Bunda, di mana perilaku dan sikap Bunda juga sudah mulai lebih tertata, pada akhirnya perubahan mulai terjadi juga di sikap suami. Ya, mungkin suami Bunda akan merasa seperti ini. Oh, istriku kok aneh ya. Biasanya aku pulang diomelin, sekarang kok dilayani. Biasanya kan dia sering ngungkit soal kelakuanku, kok sekarang enggak ya? Dari sinilah hati suami Bunda juga akan tergerak untuk kembali baik ke Bunda. Dan ketika proses ini diteruskan secara konsisten, Bunda tetap menjaga keistiqomahan dalam riyadhah, tahu-tahu suami Bunda malah kembali harmonis, kembali mesra, kembali setia, dan gak tahu kenapa Bun, suami justru memilih bersama Bunda daripada si pelakor itu. Dan inilah yang sering terjadi pada klien-klien saya, Bunda. Ya, ketika kita mengutamakan Allah, tidak mencintai suami melebihi cinta kita sama Allah, pasti Allah yang akan turun tangan menolong kita. Tapi kalau kita memburu cinta suami yang diambil pelakor, melakukan usaha-usaha lahir saja tanpa ingat sama Allah, tanpa melibatkan Allah, ya pasti akan susah, Bun. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya kepada dunia yang kita tinggali. Wahai dunia, berkhidmatlah kepada orang yang telah mengabdi kepadaku dan perbudaklah orang yang mengabdi kepadamu. Ya, jadi rumus ini simpel sekali, Bun, kalau kita mau terapkan. Tapi memang untuk menjalankan riyadhah ini bisa jadi Bunda butuh bimbingan, ya, butuh guru spiritual dan butuh pendamping spiritual. Dan insya Allah saya bisa berikan bimbingan pada para sahabat Bunda sekalian untuk melalui fase yang mungkin tidak mudah ini. Oke, silakan Bunda bisa langsung mendaftar ke nomor yang ada di sini. Baik, semoga video ini bermanfaat dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.